anak anak, gimana nanti keluarga anak. Tapi seorang yang berani dia akan mengeluarkan. Lebih berani mana Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq? Lebih pemberani mana? Abu Bakar Siddiq. Secara mental berkaitan dengan harta dan secara menghadapi lawan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Man asja'un nas?" Siapa orang yang paling pemberani? Ini Ali waktu jadi khalifah di Kufah. Kata orang-orang, "Anta Amirul Mukminin." Engkau. La, dzaka Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar. Kalian tahu ketika kejadian di Mekah, Nabi SAW dipersekusi oleh orang-orang musyrikin, disakitin oleh orang. Dia yang bangun membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keberanian itu mengantarkan Abu Bakar menjadi orang yang sangat dermawan, dan Umar kalah, jemaah. Umar tuh hanya berani membawa setengah hartanya. Abu Bakar berani membawa semua hartanya radhiyallahu taala. Itu berangkat dari keberanian. Cuma memang keberanian ini kalau lebih sedikit jadi nekat. Kalau kurang jadi pengecut. Dan sebaik-baiknya itu yang di tengah-tengah. Jadi keberanian yang terukur. Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal dengan keberanian Khalid bin Walid? Ketika perang Mu'tah Ustaz. Yang sama siapa? Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika perang Mu'tah, Rasul SAW itu tidak menjadikan Khalid pemimpin. Komandannya itu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib bersama Abdullah bin Rawaha. Meninggal semuanya. Khalid bin Walid melihat ini nggak bisa dilanjutkan. Secara perhitungan Khalid nggak mampu sudah menghadapi. Diambil bendera itu, dibawa mundur. Tapi mundurnya itu bukan kabur Khalid. Pelan-pelan. Orang-orang Romawi ketakutan. Jangan-jangan kita dijebak. Padahal memang mundur. Tapi mundur dengan perhitungan. Sampai kota Madinah, itu pasukan dilemparin kerikil sama orang-orang Madinah. Mereka mengatakan antumul farrarun, kalian yang kabur dari medan perang. Orang-orang yang melarikan diri dari itu yang terukur. Banyak anak-anak muda merasa berani padahal dia nekat. Contoh mereka yang di pinggir jalan naik motor sambil diangkat-angkat ya. Mereka merasa itu keberanian. Bukan, itu nekat. Lampu merah diterabas, tidak berani antum, penakut betul. Menerabas lampu merah itu nggak ada urusan pemberani atau penakut ya. Ada mahasiswa di kelas nyontek, kalau berhasil kata teman-temannya, hebat antum, pemberani antum. Bukan seperti itu keberanian. Itu nekat dan itu kesalahan dilakukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini sebuah hadis, "Laisa syadid bisura'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya. Jagoan itu kayak apa sih? Jadi jagoan itu bukan orang yang mengalahkan orang lain, nggak ada yang menang sama dia. Nggak ada orang yang menang sama dia. Orang berpikir dia jagoan. Bukan, kata Nabi SAW. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang disebut jagoan, orang yang kuat, adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Jadi kalau antum berhasil meredam emosi antum pemberani. Baik, kemudian sifat adil dapat mengasah sikap seorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan atau bersikap terlalu kurang. Sifat ini mendorong untuk walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tuh, mereka adalah orang-orang kalau berinfak mereka tidak bakhil dan tidak berlebih-lebihan, tapi antara itu.
Wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat berlebih-lebihan dan di antara sifat bakhil. Jadi kalau dilihat akhlak baik itu berada di tengah. Yang didampingi oleh dua akhlak buruk. Ada orang yang beranggapan dia itu dermawan. Padahal enggak. Dia itu boros. Bukan dermawan. Ada orang yang bakhil tapi kata dia enggak Ustaz, anak orangnya hemat. Jadi orang itu selalu ingin membela dirinya. Balil insanu ala nafsihi basir. Kita tuh tahu diri kita ini seperti apa. Maka tolong antum lihat di 4 tadi. Adapun 4 esensi keburukan, subhanallah, disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Orang bodoh itu melihat yang baik buruk, yang buruk baik. Itu orang bodoh. Dikasih tahu, ini loh yang benar, enggak, kamu yang salah. Itu orang bodoh. Yang kedua, zulm, sifat kezaliman. Dan subhanallah, manusia ini membawa 2 sifat ini. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat bodoh, sangat zalim. Bukan bodoh jemaah, bukan zalim, sangat. Innahu kana zaluman jahula. Allah menyebutkan tentang bagaimana penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Tuh, ketika manusia berjalan tanpa bimbingan wahyu, dia hanya mengandalkan akalnya saja plus nafsu, selesai. Dia itu makhluk yang bodoh. Kenapa Allah utus para rasul? Bayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berusaha mengangkat kebodohan dari kaumnya 950 tahun. Beliau menjelaskan kepada kaumnya, ini loh berhala, jangan beribadah kepada berhala. Kalian yang bikin patung ini 950 tahun. Tapi akhirnya wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kecuali sedikit. Berapa yang beriman? Hadiah ini Ustaz. Masuk hadiahnya, langsung semuanya. Pakai pulpen Ustaz. Berapa yang beriman sama Nabi Nuh alaihissalam? Insyaallah 80. Masya Allah, kasih hadiahnya Ustaz. Nah, 950 tahun yang beriman cuma 80 orang. 950 tahun. Masya Allah. Ini tidak niat yang ngasih hadiah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Antum nggak pernah jualan buku, Ustaz? Enggak. Soalnya anak pernah jualan buku dulu, jemaah. Kasih hadiahnya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Masya Allah. Apa yang menyebabkan manusia menolak kebenaran? Bodoh dan zalim. Kalau mengikuti nafsunya, dia akan jadi orang zalim. Maka itu kalau antum suka melakukan kezaliman, hendaklah memperbaiki diri. Yang ketiga, syahwat. Mengikuti syahwatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan makom Robnya, dia akan diberdirikan di sidang. Kalau dia merasa takut dengan hal itu dan dia menahan kemauan nafsunya, surga tempat buat dia. Jadi kalau mengikuti syahwat ini, ya udah, kita jadi seperti binatang. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir, apa sih yang dikerjakan orang kafir di dunia ini? Innalladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Hiburan sana, hiburan sini, kuliner sana, kuliner sini. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Dan neraka tempat buat mereka. Itu yang Allah katakan tentang orang-orang yang mengikuti nafsunya belaka. Kita perlu meredam nafsu kita, menahan. Subhanallah jemaah. Katanya orang kalau umur 40 tahun ke atas itu makan tidak pakai mulut, tapi pakai akal. Jadi kalau dia ngelihat makanan, mulai itu jemaah, ini kolesterolnya berapa, langsung ngukur jemaah. Dulu nggak ada, yang penting enak. Orang sudah mulai, dia mulai menahan syahwat. Kalau enggak dia yang sakit. Orang tuh gak ingin sakit. Subhanallah, yang namanya emping belinjo itu jemaah. Allahu Akbar. Tapi orang yang sudah pernah asam urat kakinya, makan itu 2 cuma 3 dia jemaah. Enggak cukup. Alhamdulillah, syukur. Duren Ustaz. Insyaallah. Soalnya Ustaz usul cerita gara-gara kebanyakan makan durian sampai pening kepalanya jemaah. Orang sekarang kalau dia berpikir selamat insyaallah, tapi kalau mengikuti syahwatnya Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Ada orang yang kadangkala berangkat dari Jakarta apa? Dari Sidoarjo ke Malang cuma mau makan malam aja. Ono nasi goreng, enak nasi goreng. Terus antum perjalanan dari Sidoarjo ke Malang itu, Ustaz, sampai sana itu Ustaz, lupa capeknya Ustaz. Itu hanya ngikutin syahwatnya. Antum tahu ulama-ulama dulu Masya Allah. Sebagian ulama itu daripada makan roti, dia makan roti kering dicampur sama air ya Ma. Kalau sekarang itu kayak apa? Kayak model energen gitu ya Ma. Atau apa langsung diminum. Ditanya kenapa kok nggak pernah makan roti? Kok mesti rotinya dihancurin katanya. Iya kata dia. Antara ngunyah roti sama minum itu 50 ayat kata dia. 50 ayat kata dia. Daripada anak ngunyah roti kehilangan 50 ayat, ahsan anak minum rotinya. Anak bisa baca 50 ayat. Subhanallah. Sedangkan orang-orang sekarang banyak mengikuti nafsunya hanya untuk kuliner. Bayangin sekarang ngajinya kita sama makannya kita lebih lama mana? Syahwat. Kalau ngaji itu nggak syahwat sih, Mas. Syahwat kita nggak mau. Disuruh ngaji sebenarnya kita nggak mau. Makanya sebagian datang duduk sambil bismillahirrahmanirrahim. Ya ngikut syahwat tidurnya itu ya. Tapi yang keempat al-ghadab, marah nih. Marah ini termasuk akar akhlak buruk. Jadi kalau seorang istri punya suami pemarah berarti salah pilih suami. Salah pilih suami. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menyuruh memilih pasangan hidup, beliau mengatakan akhlaknya mulia, agamanya baik. Akhlak mulia itu salah satunya dia nggak pemarah. Makanya kalau ada perempuan kemudian dia mengadu, anak terus terang capek dengar curhatan perempuan itu. Suami anak kayak gini. Terakhir anak ngomong, kok mau mbak? Sampean sama dia kok mau? Ya itu saat baru tahunya sekarang. Oh, berarti dia tidak mencari informasi yang cukup.
Sehingga menyesal di kemudian akhir. Padahal udah disebutkan nih, sahabat datang minta wasiat sama Nabi SAW. Nabi nggak panjang-panjang kasih wasiat. La taghdab. Jangan marah kamu. Nih sahabat terus, ya ausini ya Rasulullah. Kasih wasiat lagi. Nabi hanya mengatakan la taghdab. Jangan marah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu memperbaiki diri. Kalau punya sifat pemarah itu karakter buruk. Penghuni surga itu nggak pemarah. Makanya ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan emosi mereka. Wal afina anin nas. Mereka suka memaafkan orang lain. Jadi kalau kita dapat pasangan hidup yang pemarah dan pendendam, rusak. Kenapa? Karena kita pasti berbuat kesalahan dalam kehidupan ini. Nggak ada yang lepas dari dosa. Tapi ketika punya pasangan hidup yang suka memaafkan, selesai. Jangan kesalahan 3 tahun yang lalu masih diungkit. Mas, ingat kamu waktu nyakitin hati saya. Kapan deh? 12 tahun yang lalu. Allahu Akbar. 12 tahun yang lalu jemaah. Ini terulang kembali, kata dia. Astagfirullah. Ya tapi memang harus sabar menghadapi itu. Baik. Terus jemaah, kapan sebuah karakter disebut mulia? Kita ini menghadapin ahli-ahli filsafat yang mereka memiliki barometer tersendiri, tolak ukur tersendiri mengatakan ini baik dan buruk. Apa tolak ukur mereka? Akal. Yang menurut mereka baik-baik. Sehingga akhlak mereka itu berubah-ubah. Kadangkala pengkhianatan buat mereka baik di satu tempat dan di tempat lain buruk. Kemudian mereka juga menjadikan tradisi, kebudayaan itu ukuran baik dan buruk. Kadangkala kita dengar ada istilah kearifan lokal. Nah, ada kearifan lokal. Tapi juga ada kemungkaran lokal. Kalau engkau mengatakan ada yang arif, ada yang mungkar. Terus gimana kita mengukur ini baik, ini nggak baik, ini ma'ruf, ini mungkar? Wahyu. Makanya kita orang yang beriman itu enak, nggak terombang-ambingkan dengan kondisi. Rasul SAW mengatakan la takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nggak ada dalam Islam istilah dia pernah berkhianat kepadaku maka aku sekarang akan berkhianat kepada dia. Nggak ada. Maka sebuah akhlak dikatakan mulia apabila sesuai dengan wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, akal dan hati nurani manusia. Jadi memang Allah telah meletakkan di diri kita ini jamaah detektor akhlak, detektor kebaikan dan keburukan ada. Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa tahu ini nggak baik ini. Kalau dikatakan berzina jamaah, tanyalah sama orang-orang, menurut kamu berzina itu baik apa enggak? Ketika seorang sahabat minta izin berzina, bayangkan seorang sahabat Nabi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah idzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Dia tahu zina haram, tapi dia minta izin untuk berzina. Ketika dia minta izin berzina, sahabat ini pada ribut. Kok ada orang kayak gini? Lalu apa kata Nabi SAW? Udru, sini. Sampai dekat sama Nabi SAW. Duduknya rapat sama Nabi SAW. Sehingga Nabi bisa menyentuh dada dia. Nabi tidak berbicara tentang ayat-ayat yang mengharamkan zina. Kenapa? Karena dia sudah tahu zina haram. Makanya dia minta izin berzina.
Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik. Engkau mau nggak ibumu dizinain? Mulai nih detektor yang ada di diri dia dihidupkan kembali. Engkau ridho nggak ibumu dizinain orang? Ya nggak mungkin ya Rasulullah SAW. Ja'alani Allahu fidak. Lalu Nabi mengatakan kepada dia SAW, walan nas yardawna li ummahatim. Orang-orang juga nggak ridho ibunya dizinain. Engkau mau nggak saudarimu dizinain? Engkau mau nggak? Atau anak perempuanmu dizinain? Enggak mau Rasulullah SAW. Orang juga nggak mau. Engkau mau nggak bibimu dizinain orang? Enggak Rasulullah SAW. Bibumu dari pihak ibumu? Enggak Rasulullah SAW. Dia selalu mengatakan ketika Nabi menawarkan itu kepada dia, dia mengatakan ja'alani Allahu fidak. Enggak Rasulullah SAW. Aku siap menjadi pertebusan untuk dirimu. Lalu Nabi selalu mengatakan kepada dia SAW, walan nas yardawna li ammahatihim banatihim akhwatihim. Orang juga enggak mau. Akhirnya ketika orang ini sudah muncul kebencian kepada zina, Nabi SAW menepuk dadanya mendoakan dia. Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ada satu lagi apa? Ya Allah, sucikan hati dia dan jaga kemaluan dia. Itu diantara doa yang Nabi doakan buat dia. Akhirnya sahabat ini mengatakan, tidak ada satu perbuatan yang lebih aku benci daripada perzinaan. Jadi memang ada. Kita itu perlu menumbuhkan hal itu. Akal bisa mengukur, tapi bukan segala-galanya. Tetap memerlukan wahyu ilahi. Dan ada orang yang hati nuraninya udah mati. Udah nggak paham mana yang baik, mana yang buruk. Na'udzubillah. Anak kadangkala anak kandungnya dizinain, na'udzubillah. Ini ada orang yang sudah sakit jamaah. Baik, yang ketiga tradisi, uruf, budaya di masyarakat itu bisa menjadi tolak ukur akhlak itu baik atau buruk selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetap ukuran kita wahyu. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kesesatan-kesesatan yang menimpa umat, itu sejajar dengan penyimpangan mereka dari Al-Quranul Karim. Semakin mereka jauh dari Al-Quran, semakin jauh penyimpangan mereka. Semakin mereka mendekat, semakin mereka mendapatkan petunjuk. Baik. Kemudian di sini dibahas langkah-langkah mengasah hati nurani ya. Kita perlu mengasah supaya hati nurani kita itu jadi, istilahnya itu hassas. Hassas ini peka, sensitif. Jadi peka, jadi langsung tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak usah tanya mau Ustaz, kayaknya nggak boleh. Antum kok tahu, kok nggak enak hati anak ya? Karena ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhlak yang mulia dan tentang dosa, dia bertanya tentang akhlak yang mulia, tentang albir, tentang kebaikan. Jawab Nabi SAW, albirru husnul khuluq. Bukan husnul yakin. Ustaz ini namanya husnul khuluq, husnul yakin. Kebaikan itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal ithmu, dan dosa, Nabi tidak menyebutkan dosa ini 1, 2, 3, 4, enggak. Beliau memberikan sebuah kaidah buat orang ini. Mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Sesuatu yang bergejolak dalam jiwamu dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Jadi mungkin kita nggak tahu dalilnya jemaah, tapi perasaan nggak enak kita melakukannya itu, jangan sampai orang lain tahu. Dari situ kita bisa mengatakan kayaknya nih dosa. Nabi juga pernah mengatakan istafti qalbak sallallahu alaihi wasallam.
Mintalah fatwa kepada dirimu, kepada hatimu. Jadi minta fatwa kepada hati kita. Terkadang sebagian orang itu minta fatwa ke ustadz ini kok kurang pas ya. Cari ustadz lain. Kok kurang pas? Bukan kurang pas karena nggak sesuai dengan nafsunya dia. Ini yang anak tunggu fatwanya. Alhamdulillah dapat sudah fatwanya. Itu ada sebagian orang yang seperti itu. Enggak, engkau tahu kan engkau sedang mengikuti nafsumu. Maka Nabi SAW mengatakan istafti qalbak albirru matma'annat ilaihi nafas watma'anna ilaihi alqalb wal ithmu ma haka fi nafas wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftauk. Halaman 61 nih jemaah. Kebajikan itu adalah apa-apa yang menenteramkan jiwamu dan menenangkan hati. Kita mengamalkan itu tenang tanpa ada beban. Sedangkan dosa sesuatu yang meragukan jiwa, meresahkan hati, walaupun orang-orang sudah ngasih fatwa kepada. Dulu ada seorang manajer bank konvensional ya, dia cerita, ana itu Ustaz, sudah 10 tahun yang lalu nggak enak sama riba ini Ustaz. Nggak enak, hati itu udah nggak nyaman. Tapi kalau anak ketemu sama beberapa ustadz, kata dia, enggak apa-apa, yang penting antum banyak-banyak sodakoh, kata dia. Iya, dia bertahan 10 tahun itu karena banyak fatwa modelnya kayak gitu. Menfatwakan sodakoh lah, subhanallah. Tapi kata dia, hati anak itu nggak enak Ustaz. Tapi karena ada nafsu di situ, dia berpikir kalau anak berhenti bekerja, kerja di mana? Subhanallah, akhirnya dia berhenti setelah 10 tahun. Dia sakit hati dengan fatwa-fatwa ustadz-ustadz dia. Sebenarnya yang salah bukan ustadznya, dianya yang menerima. Padahal hatinya sudah tidak nyaman. Seharusnya dia tinggalkan. Akhirnya dia jualan roti. Subhanallah, dia cerita, Ustadz, ana dulu sebulan gaji 30 juta. Sekarang ana jualan roti, istri ana yang bikin roti. Kadang-kala kalau dapat pesanan Ustaz, pesanannya keuangan 160.000, bahagia sekali Ustaz. Anak dapat 30 juta itu hati itu nggak tentram Ustaz. Ini dapat 160.000, tenangnya hati, masya Allah jemaah. Itulah kebaikan. Maka kalau kita cari fatwa, jangan yang sesuai nafsu kita. Tapi kita punya hati nurani jemaah yang kayaknya ini yang benar. Baik, kemudian bagaimana caranya supaya hati nurani kita ini menjadi lebih peka? Yang pertama ada banyak kaidah, artinya kita memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak membaca sejarah orang-orang yang baik, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Itu membuat hati semakin peka. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, surga itu diliputin perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputin perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi kalau sebuah tindakan syahwat antum condong ke sana, tinggalkan. Jadi kalau sebuah perbuatan syahwat antum condong untuk melakukannya, antum tinggalkan. Ini dalam hal yang meragukan jemaah. Kenapa? Karena surga itu diliputin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Neraka diliputin dengan nafsu dan enak-enak jemaah. Maka tatkala antum jiwanya kok nggak suka dengan perbuatan ini, oh insya Allah ini mengantarkan ke surga. Karena surga, kata Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Ini untuk perkara-perkara yang kabur loh jemaah. Yang kita nggak bingung kita. Mana sih sebenarnya yang benar? Yang kedua, perlakukan manusia sebagaimana dirimu suka mereka memperlakukanmu, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dulu ketika SD, ya anak termasuk yang sering dijiwit sama bu guru dulu coba. Jadi di sini ini warnanya biru. Karena sering apa? Kalau guru perempuan tuh suka jiwit sini, kalau guru laki itu godek ini coba. Masya Allah.
Salah satu pelajaran guru itu mengatakan, kalau dijiwit sakit jangan jiwit orang lain. Ini sebuah kaidah. Jadi sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita, antum perlakukan orang lain seperti itu. Jadi jadikan dirimu di posisi dia. Kamu mau nggak digitukan? Nggak mau, jangan. Makanya kalau kita memperlakukan hal ini, kaidahnya dalam kehidupan kita, yang namanya penipuan itu nggak akan terjadi, jemaah. Kenapa? Karena antum nggak mau ditipu. Ada yang ceritanya orang beli jeruk, Ustaz.